Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurmanisa Amin dengan NIM 20230404101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mm, menjelaskan proses pengelolaan data menggunakan Rapid Planner untuk menunjang nilai mata kuliah Analitika Big Data untuk uji kompetensi 2. Data yang akan dianalisis berisi 5 atribut dan satu label. 5 atributnya terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan kewajaran. Eh, yang menyebabkan terjadi atau tidak terjadinya fraud. Yang akan diprediksi dengan decision tree. Kemudian kita akan ke eh, aplikasi Rapid Management. Di sini kita akan memilih blank process. Ini adalah tampilan eh, awal aplikasinya dan kita akan menggambar model eh, yang akan dibentuk. Pertama kita eh, mencari di operator ini kita pertama mencari read Excel. Kenapa kita menggunakan read Excel? Karena eh, data yang kita gunakan itu dari file Excel. Jadi kita klik kemudian kita geser ke sini. Ada split data. Data kita ada di sini dan ada decision tree sini. Ini ada apply model. Apply model dan ada performance. Nah, performance ini kita memilih yang performance classification. Kemudian kita akan memasukkan file tadi dengan klik 2 kali. Kita cari ini, kan? Ini kita next. Jadi kita akan blok tidak semuanya dari transparansi hingga ke bawah sini. Kemudian saat ini kita next. Nah, di sini ya namanya masih berupa huruf CDE sampai H ini. Ya harus kita uh, rename sesuai dengan file Excel tadi. Yang pertama itu ada transparansi, transparansi, kita oke. Dan di sini ada uh, akuntabilitas. Akuntabilitas, responsibility, responsibility, independensi, nilai, independensi, pengajaran, kemudian ada fraud. Nah, karena fraud ini berupa label, jadi kita ubah dengan mengklik memang segitiga balik ini, kita klik dan kita change role, dan kita pilih label. Kemudian oke. Nah, akan berubah, kolomnya akan berubah menjadi warna hijau. Seperti ini, kemudian kita finish. Nah, di split data ini, eh, untuk membagi data training dan data testing, di mana data training itu harus lebih besar daripada data testing. Nah, di sini data
Ya, split datanya masih ada tanda peringatan, mungkin kita klik 2 kali, kita eh, kita menggunakan yang perbandingan tadi 70 dan 30. Kemudian kita add entry, karena 70% jadi 0,7. Dan kita add entry lagi 0,3. Jadi kita sudah hilang data peringatannya tadi. Kemudian kita akan menghubungkan satu sama lain. Jadi read Excel ke split data, split data ke decision tree, split data ke apply model. Dari decision tree juga ke apply model ke performance, performance ke result, yang performance exciting juga ke result, dan apply model yang mode ini ke result. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan melihat hasil decision tree. Kita klik decision tree-nya. Nah, di sini ada kriteria. Kriteria ada gain ratio, information gain, Gini index, akuransi, dan least square. Nah, di sini kita gain ratio, terus maksimal depth-nya kita ubah jadi 5. Maksimal depth ini itu digunakan untuk menentukan berapa cabang yang akan ditampilkan dalam pohon decision tree. Kalau misalnya semakin banyak cabangnya, maka akan sulit untuk dibaca. Nah, kemudian kita melihat hasilnya dengan mengklik segitiga biru ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang paling atas adalah kewajaran. Nah, ini kita bisa merapikannya dengan biasa seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat eh, yang wajaran jika kurang dari sama dengan 9,5 itu hasilnya akan dia melakukan fraud. Nah, di sini full merahnya. Kemudian kalau lebih dari 9,5 akan ada melihat variabel berikutnya yaitu independensi. Jika independensinya hasilnya kurang dari sama dengan 12,5 maka dia melakukan fraud. Dan jika hasilnya lebih dari 12,5 akan melihat variabel independensi lagi. Kemudian jika eh, hasil independensinya lebih dari 15,5 maka lihat variabel berikutnya yaitu responsibility. Nah, jika responsibility hasilnya lebih dari 7,5 maka ini cenderung dia terjadi fraud. Kenapa? Eh, itu karena di sini kemungkinan tidaknya juga ada, tapi lebih ke cenderung ya. Jadi dia cenderung eh, terjadi fraud. Dan jika hasil responsibility-nya kurang dari sama dengan 7,5 maka tidak terjadi fraud. Di sini ada birunya full. Kemudian jika independensi ini hasilnya kurang dari sama dengan 15,5 maka ada variabel berikutnya yaitu melihat transparansi. Jika transparansinya eh, lebih dari 15,5 maka cenderung dia fraud. Jika hasilnya kurang dari sama dengan 15,5 maka cenderung tidak terjadi fraud. Kemudian di performance factor. Nah, di sini eh, akuransinya itu 57,84%. Di mana prediksi tidak terjadi fraud dan faktanya tidak terjadi fraud itu ada 1, dan prediksi tidak terjadi fraud dan faktanya ya terjadi fraud itu ada 4. Sehingga class precision-nya ada 20%. Kemudian ada sedangkan yang prediksi ya terjadi fraud, faktanya tidak terjadi fraud itu ada 39, dan prediksi ya terjadi fraud dan faktanya ya terjadi fraud itu ada 58. Sehingga class precision-nya ada hasilnya itu 59,7 59,79%.
Kemudian kita, misalnya kita di sini gen rationya tadi kita uncheck list, jadi no apply pruning dan no apply prep pruning. Dan hasilnya akan berubah seperti ini. Jadi yang tadi awalnya di atas ada kewajaran, berubah menjadi akuntabilitas. Nah, jika akuntabilitasnya hasilnya kurang dari sama dengan 6,5, maka eh, hasilnya tidak eh, terjadi fraud. Sedangkan kalau lebih dari 6,5, maka lihat variabel berikutnya yaitu responsibility. Jika kurang dari 6, maka hasilnya tidak terjadi fraud. Jika lebih dari 6, maka lihat variabel berikutnya yaitu kewajaran. Jika variabel kewajarannya itu kurang dari sama dengan 9,5, maka ya terjadi fraud. Jika lebih dari 9,5, maka melihat variabel berikutnya yaitu independensi. Jika eh, independensinya 12 lebih dari 12,5, maka cenderung dia terjadi fraud. Jika eh, kurang dari sama dengan 12,5, maka ya jadi fraud. Tapi yang di sini bedanya yang sini tuh full, yang satu di sini masih ada eh, kemungkinan tidak terjadi fraud, tapi lebih cenderung ke ya. Dan yang bagian performance factornya itu akuransinya juga berubah menjadi 59,80%. Dengan prediksi tidak terjadi fraud dan faktanya tidak terjadi fraud itu ada 0, prediksi tidak eh, terjadi fraud dan faktanya ya terjadi fraud itu ada 1, sehingga class precisionnya ada 0,00%. Sedangkan prediksi ya terjadi fraud dan faktanya tidak itu ada 40, dan prediksi ya terjadi fraud dan faktanya ya terjadi fraud itu ada 61, sehingga class precisionnya itu eh, 60,40%. Dari hasil decision tree tadi, kita menggunakan 3 kriteria, yaitu gain ratio, Gini index, dan information gain. Yang tadi saya jelaskan, yaitu ada gain ratio dengan akuransi untuk pruning dan pre-pruning sebesar 57,84% dan no pruning dan pre-pruning itu 59,80%. Sedangkan kriteria information gain dan Gini index itu sama, yaitu untuk akuransi pruning dan pre-pruning itu 61,76%. Dan untuk no pruning dan pre-pruning itu sebesar 60,78%. Putusan atau decision tree yang saya pilih yaitu parameter ID3 kriteria information gain. Dipilih karena eh, information gain menghasilkan akurasi tertinggi 61,76%, mendekati 100%, dan paling stabil setelah penerapan pruning dan pre-pruning. Selain itu, information gain mampu menunjukkan faktor yang paling berpengaruh secara jelas sejak awal pohon keputusan, sehingga hasilnya lebih mudah dipahami dan dijelaskan dalam analisis fraud. Di decision tree ini yang paling atas itu akuntabilitas. Eh, Jika hasilnya kurang dari 11,5, maka melihat variabel kewajaran. Jika kewajarannya lebih dari 12,5, hasilnya cenderung ya terjadi fraud. Dan jika hasilnya kurang dari sama dengan 12,5, akan melihat variabel kewajaran lagi. Jika hasilnya kurang dari 9,5, maka hasilnya ya terjadi fraud. Jika lebih dari 9,5, maka melihat variabel independensi. Jika hasilnya lebih dari 19,5, maka hasilnya cenderung tidak terjadi fraud. Dan jika kurang dari sama dengan 9,5, maka hasilnya cenderung dia terjadi fraud. Jika akuntabilitas lebih dari 11,5, maka melihat independensi. Jika independensinya kurang dari 16,5, maka melihat variabel independen lagi. Jika lebih dari 15,5, maka hasilnya tidak cenderung tidak terjadi fraud. Jika kurang dari 11,5, ya 15,5, maka melihat variabel berikutnya yaitu akuntabilitas. Jika akuntabilitas hasilnya kurang dari sama dengan 12,5, maka hasilnya iya terjadi fraud. Jika hasilnya lebih dari 12,5, maka hasilnya cenderung tidak terjadi fraud. Jika independensi ini hasilnya lebih dari 16,5, maka melihat variabel kewajaran. Jika hasilnya kurang dari 12,5, maka hasilnya cenderung ya terjadi fraud.
Jika lebih dari 12,5 akan melihat variabel kewajaran lagi, dan jika lebih dari 13,5 maka hasilnya cenderung ya terjadi fraud, dan jika eh, hasilnya kurang dari 13,5 maka hasilnya cenderung tidak terjadi fraud. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa fraud cenderung terjadi akibat kombinasi akuntabilitas yang rendah, kewajaran yang tidak terpenuhi, dan independensi yang lemah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Proses pengolahan data menggunakan Rapid Miner. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.